Kita ke informasi pertama pemirsa, diduga akibat korsleting listrik sebuah rumah yang dijadikan salon di perumahan Batan Indah, Tangerang Selatan ludes terbakar. Ya, tak hanya itu, api juga membuat rumah yang ada di sebelahnya ikut terbakar. Udah nggak bisa, Pak. Ini air, Pak. Ini. Oh. Mana? Ada nggak soal ini? Kepanikan terjadi saat kobaran api melanda sebuah rumah yang dijadikan salon di perumahan Batan Indah, Tangerang Selatan, Banten. Banyaknya material yang mudah terbakar serta kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian dalam rumah. Tak hanya itu, api juga merambat ke rumah yang ada di sebelahnya sehingga warga berusaha mengeluarkan mobil dengan cara digotong. Kebakaran terjadi diduga akibat hubungan pendek arus listrik yang berasal dari salah satu kabel dan alat pengering yang berada di area salon. Ya, awalnya itu kok korslet, itu listrik balik padam. Balik padam, nggak taunya udah apa? Ada asap hitam gitu udah, wah udah besar asapnya. Langsung saya lari ke belakang, apinya di atas sudah nyala. Api dapat dijinakkan 1 jam kemudian setelah 6 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Meski tidak menelan korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api dengan cepat membakar 1 unit rumah panggung milik warga di Jalan Bontobila 1, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga bersama damkar berupaya memadamkan api. 5 unit armada diturunkan untuk melakukan pemadaman. Seluruh bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan melahap seisi rumah hingga rata dengan tanah. Beruntung api dapat dipadamkan. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Saat kebakaran, pemilik rumah sedang tidak ada di tempat. Dia bilang korslet, listrik. Dari mana itu awalnya apinya? Tiba-tiba langsung membesar karena ini rumah statusnya kosong. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Pemirsa, Satgas Ops Damai Kartens 2024 bersama dengan petugas Polres Dogiai berhasil menangkap pimpinan kelompok kriminal bersenjata Paniai Jemi Magayogi Rabu sore di depan kantor DPRD Kabupaten Dogiai, Papua Tengah. Dengan pengawalan ketat dari Satgas Ops Damai Kartens 2024, Jumat siang, pimpinan KKB Paniai sekaligus Kepala Staf Angkatan Darat West Papua Army Divisi 2 Pemka 4 Paniai Jemi Magayogi tiba di markas Polda Papua Jayapura setelah sebelumnya diterbangkan dari Timika, Papua Tengah. Selanjutnya tersangka akan menjalani pemeriksaan intensif terkait berbagai tindakan kriminal yang dilakukan sebelum penangkapannya. Diketahui sebelumnya, Jemi Magayogi ditangkap beserta sejumlah barang bukti berupa 104 butir amunisi. Gagal menyalip kendaraan lain, sebuah bus mikro yang membawa rombongan santri dari pondok pesantren di Bantul, Yogyakarta menabrak pembatas jalan dan terguling di kilometer 432 Tol Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. 4 orang tewas di lokasi kejadian dan puluhan lainnya luka-luka. Sebuah bus mikro dalam kondisi terguling usai mengalami kecelakaan tunggal di kilometer 432 Tol Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
Kecelakaan bermula saat bus mikro yang membawa rombongan santri asal Bantul, Yogyakarta melaju kencang dari arah Solo menuju Semarang. Saat melintasi lokasi kejadian, bus mikro yang mengangkut 25 orang santri dan pengasuh tiba-tiba saja oleng dan menabrak pembatas jalan hingga terguling. Kencangnya benturan membuat kondisi bus rusak parah dan seluruh penumpang terluka. 4 orang tewas di lokasi kejadian, sedangkan 21 korban lainnya mengalami luka parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Petugas menduga kecelakaan terjadi akibat bus mikro gagal menyalip kendaraan lain sehingga menabrak pembatas jalan dan terguling. Untuk sopir dari Elf kurang konsentrasi pada saat mendahului sehingga membanting setir ke arah kanan sehingga menabrak pembatas jalan. Jenazah 4 korban telah dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran. Sementara puluhan korban luka-luka kini dirawat di 2 rumah sakit, yakni RSUD Ungaran dan Rumah Sakit Kusuma Ungaran. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Luri Salulu, iNews melaporkan. Seorang anggota tim SAR berhasil diselamatkan setelah 10 jam pencarian akibat perahu karet yang ia naiki terbalik menghantam batang pohon. Sementara itu, 2 anggota tim SAR lainnya yang hanyut terbawa arus masih dalam proses pencarian. Lagi. Kuat. Pegang. Buka dulu gendong ke atas. Beginilah suasana evakuasi salah seorang anggota tim SAR yang berhasil selamat setelah hanyut terbawa air di Sungai Laubiang, Desa Limang, Kecamatan 3 Binanga, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, setelah perahu karet yang ia naiki terbalik akibat menghantam batang pohon. Kejadian ini berawal dari Basarnas Kota Medan yang datang untuk mencari seorang warga Desa Limang yang hanyut saat menjala ikan di sungai tersebut. Saat proses pencarian, perahu karet Basarnas terbalik akibat menghantam batang pohon yang melintang di dalam sungai. Sehingga 4 orang anggota tim SAR yang dibantu 2 orang warga setempat hanyut di bawah derasnya air. 2 orang warga dan 1 orang anggota tim SAR yang hanyut berhasil menyelamatkan diri. Sementara salah seorang anggota SAR lainnya berhasil diselamatkan setelah 10 jam pencarian dan ditemukan di area perladangan di Desa Ujung Deleng, Kecamatan Kuta Bulu. Untuk kondisi yang selamat tadi seperti apa nih, Kon? Untuk kondisinya, alhamdulillah kita lihat bisa ngomong, berjalan, dan untuk sementara ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Kabanjahe. Berarti untuk saat ini total yang masih dicari berapa banyak nih? Sebanyak 2 orang lagi dari tim SAR Basarnas. Hingga saat ini, 2 orang anggota tim SAR yang hanyut belum juga ditemukan dan masih terus dilakukan pencarian oleh Basarnas yang dibantu oleh warga. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews memberitakan. Pemirsa, polisi menyebut ada sejumlah luka pada jasad ibu dan anak yang ditemukan meninggal dunia di rumah kontrakan di Depok, Jawa Barat. Sementara itu, polisi terus mendalami pemeriksaan terhadap suami korban dan sejumlah saksi lain. Polisi terus mendalami kematian ibu dan bayi di sebuah rumah kontrakan di Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Dari penyelidikan sementara, polisi menemukan sejumlah luka pada tubuh kedua korban, termasuk luka lebam dan luka diduga akibat jeratan di leher. Sementara itu, petugas puslapor di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta masih mengotopsi jasad korban untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Polisi juga terus memeriksa keterangan sejumlah saksi, termasuk suami korban. Ada seorang ibu dengan seorang bayi. Bayinya usia 2 bulan. Itu memang terdapat luka-luka di beberapa bagian tubuh korban dan kita dapat informasi dari suaminya lapor dia datang ke sana melakukan TKP. Sampai saat ini dari puslapor pihak kedokteran juga masih melakukan otopsi Sebelumnya, warga Pondok Petir, Bojongsari, Depok digegerkan dengan kematian ibu dan bayinya yang tewas di sebuah rumah kontrakan pada Kamis malam. Kedua jasad pertama kali ditemukan oleh suami korban dalam kondisi tergeletak di dalam kamar tidur.
Dari Depok, Jawa Barat, Iu Rizky, iNews melaporkan. Ribuan massa menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dalam aksinya, mereka menagih janji KPK untuk menjadikan Kepala Bappenas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor beras. Dan mulai timbul rasa ketidakpercayaan kami kepada KPK itu sendiri karena tidak berani. Ribuan massa menggelar aksi long march dari depan hotel di Kuningan, Jakarta Selatan menuju Gedung Merah Putih KPK. Massa yang tergabung dalam Studi Demokrasi Rakyat atau SDR ini menagih janji KPK untuk menjadikan Kepala Bappenas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor beras. Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat melaporkan adanya dugaan markup atau selisih harga impor beras sebanyak 2,2 juta ton atau senilai 2,7 triliun rupiah. Akibatnya, negara mengalami kerugian akibat demurrage atau denda impor beras senilai 294,5 miliar rupiah. Ini bisa menjadi langkah awal keseriusan pemerintahan Prabowo, terutama melalui KPK, untuk segera mentersangkakan Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi. Apalagi ada statement Arief ketika kasus demurrage ini muncul, bahwa KPK tidak perlu ikut-ikut. Tentunya ini menjadi tantangan sebetulnya buat KPK. Apakah KPK berani tidak mengeksekusi Kepala Bappenas? Jika tuntutannya tidak dipenuhi, massa yang tergabung dalam Studi Demokrasi Rakyat mengancam akan terus menggelar aksi lanjutan. Dari Jakarta, Anissa Septiani, Nadifa, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, Panglima TNI dan Kapolri memimpin apel gelar pasukan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di lapangan Silang Monas, Jakarta, Jumat pagi. Sebanyak 115.000 personel gabungan akan disebar di beberapa titik untuk mengamankan tamu-tamu kenegaraan. Jelang pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, TNI Polri menggelar apel gelar pasukan di lapangan Silang Monas, Jakarta pada Jumat pagi. Apel gelar pasukan dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal Agus Bianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Apel gelar pasukan diikuti oleh ribuan pasukan TNI Polri yang akan melakukan pengamanan tamu VVIP dan VIP saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Sebanyak 100.000 personel TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara diterjunkan dalam operasi pengamanan. Sementara itu 15.000 personel kepolisian akan disebar dalam beberapa titik vital di Jakarta. Saya telah melaksanakan apel kesiapan dalam rangka pelaksanaan pengamanan pelantikan Presiden. Jumlah personil dari TNI 100.000. Kita mitigasi terus sebelum nanti pelaksanaan dan setelah kegiatan acara terkait dengan ancaman tersebut. Kita koordinasi dengan Polri dan satuan intelijen yang ada di wilayah terutama khususnya di Jakarta. Total personel yang melaksanakan kegiatan pengamanan kurang lebih 15.000. Hari ini tergabung dalam apel gelar pasukan ini kurang lebih sekitar 2.000 karena yang lain sudah kita tugaskan untuk melaksanakan inset di titiknya masing-masing. Tentunya di dalam pengamanan kali ini kita terbagi menjadi 8 satgas dan kemudian tentu yang harus kita antisipasi adanya potensi masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan, tentunya ada yang bentuknya ikut bergabung. Operasi pengamanan TNI Polri telah dimulai sejak 17 Oktober dan akan dilakukan hingga tanggal 23 Oktober 2024. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, M. Zulkarnain, iNews melaporkan.
Pemirsa, gedung MPR DPR RI terus bersiap sebagai tempat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sekretariat MPR RI menyebut persiapan acara pelantikan telah rampung. Ya, MPR RI telah merampungkan persiapan acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Minggu 20 Oktober 2024. Mulai dari penjemputan serta penyambutan tamu dan kepala negara, prosesi pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden hingga keamanan. Perlengkapan acara seperti layar besar dan dekorasi juga telah tersedia. Rencananya akan ada 1.200 tamu undangan yang akan hadir dalam acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Sementara itu, kegiatan gladi bersih akan digelar besok pagi. Nah, ini artinya kita akan berubah dan besok adalah tanggal 19 Oktober jam 10 pagi kita akan mengadakan gladi bersih. Gladi bersih dengan semuanya sudah mungkin ruangan VIP 2, terus dengan dekorasi yang sudah mulai terlihat. Nah, itu yang akan kami lakukan dan beberapa perubahan yang dilaksanakan pada hari ini. Jadi ada beberapa perubahan yang dilihat tadi kurang pas. Jadi itu akan kita sesuaikan kembali untuk gladi bersih besok. Acara tanggal 20 itu akan dilaksanakan jam 10. Insya Allah ya, doain ya. Gitu kan, semoga bisa terlaksana pas jam 10 karena kita berharap dari tamu undangan terutama anggota dan tamu-tamu lainnya itu jam 7 atau terakhir itu jam 8 sudah ada di gedung MPR dan sudah memasuki ruang. Sementara itu, Istana siap menyambut Presiden baru Prabowo Subianto. Berbagai cara penyambutan dilakukan, termasuk pelepasan Presiden Joko Widodo saat purna tugas dan kembali ke Solo. Persiapan jelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto terus dilakukan. Gladi bersih telah dilakukan yang diikuti jajaran protokoler dan pas pampres. Mereka melakukan simulasi kedatangan dan kepergian rombongan tamu negara yang akan hadir pada 20 Oktober mendatang. Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga menggelar acara makan siang bersama-sama dengan seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Presiden Jokowi juga mengemasi barang-barangnya dari istana dan kediamannya. Jadi ini semacam pertemuan terakhir antara Bapak Presiden dengan anggota kabinet dan itu dilakukan lebih rileks melalui makan siang bersama. Ya, proses jabatan biasanya identik dengan beberes gitu. Barang-barang presiden dan sini itu sudah dilakukan atau? Sudah dilakukan oleh Bapak Presiden, ya. Jadi Bapak Presiden sudah berkemas. Jadi, seperti teman-teman juga ketahui dan juga sudah sampaikan oleh Bapak Presiden, ya kemas-kemasnya sudah dilakukan jauh-jauh hari, baik itu di istana maupun di kediaman di Bogor. Pasca pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Jokowi juga akan langsung pindah dari istana dan kembali ke Solo, Jawa Tengah. Setiap mantan kepala negara atau wakil kepala pemerintahan itu seperti Wapres dan mantan presiden itu memiliki aturan dalam pengawalan dan itu sudah disiapkan. Dan yang kedua adalah mengenai skenario kembali ke Solo, itu intinya Kementerian Sekretariat Negara menyiapkan berbagai skenario ya. Apakah beliau akan berkenan melalui darat ataukah melalui udara, pesawat komersilnya seperti apa nanti akan diupdate pada teman-teman. Kementerian Sekretariat Negara telah mempersiapkan kendaraan untuk perjalanan Jokowi kembali ke Solo. Kendaraan itu berjenis minibus dan akan digunakan jika Jokowi berkenan kembali ke Solo melalui jalur darat. Di Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, 109 tokoh telah dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjadi calon menteri dan wakil menteri serta kepala badan di Kabinet Prabowo Gibran. Mereka pun telah menjalani pembekalan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil ratusan tokoh ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta pada 14 dan 15 Oktober 2024. Para tokoh ini dipanggil untuk menjadi calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan di Kabinet Prabowo Gibran. 109 tokoh yang telah dipanggil kemudian berkumpul di kediaman Prabowo di Hambalang pada 16 Oktober 2024. Sebagai calon menteri, mereka mendapat pembekalan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jika melihat jumlah tokoh tersebut, jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran diprediksi akan lebih banyak dibandingkan era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Bahkan beredar kabar Kabinet Prabowo Gibran akan diisi oleh lebih dari 44 kementerian dan 59 wakil menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto pun tak menampik mengenai kabinet gemuk di pemerintahannya nanti bersama Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, kabinet gemuk sebagian hal yang lumrah lantaran Indonesia merupakan negara yang besar. Namun jika dibandingkan dengan negara yang populasinya lebih banyak dari Indonesia, seperti Amerika Serikat dan Cina, jumlah kementerian di Indonesia lebih banyak. Amerika dengan jumlah penduduk 364 juta hanya diisi oleh 15 setingkat menteri. Adapun Cina dengan jumlah penduduk lebih dari 1 miliar diisi oleh 21 kementerian. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Presiden Jokowi mengundang seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk makan siang bersama di Istana Kepresidenan Jakarta. Gelaran acara jamuan siang ini jadi acara terakhir pertemuan Presiden dan Menteri Kabinet Jokowi sebelum pelantikan 20 Oktober 2024. Menjelang pelantikan Prabowo Gibran, Presiden RI Joko Widodo mengundang Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk makan siang bersama di Istana Kepresidenan Jakarta. Terpantau Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menko Koperasi UKM Teten Masduki, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala KSP Muldoko, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wamenkyu Thomas Diwandono hingga Menkominfo Budi Ari Setiadi terlihat memasuki kawasan istana. Acara jamuan makan siang ini menjadi gelaran terakhir antara Presiden RI Joko Widodo bersama para menteri sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih tanggal 20 Oktober mendatang. Wah, ya, terima kasih lah. Ini saya mau berpisah dan pamitan sama Pak Jokowi. Luar biasa, tanpa dukungan beliau saya nggak akan bisa melakukan begitu banyak transformasi dari kurikulum, kampus merdeka, karena asesmen nasional nggak mungkin tanpa dukungan Pak Jokowi. Jadi gelaran santap siang bersama ini dilakukan dengan suasana santai dalam menutup masa kepemimpinan Jokowi di era 2019 hingga 2024. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Dias Triawan, iNews melaporkan. Sementara itu, Menkominfo Budi Ari menyebut Presiden Joko Widodo akan pulang kampung setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dan berikut keterangan lengkapnya. Berkenan mengundang seluruh menteri, One Team Press untuk makan siang bersama di istana karena ini adalah hari terakhir Pak Presiden Joko Widodo untuk bekerja. Dan beliau sampaikan tadi beliau akan pulang besok sore ke Solo tanggal 20 hari Minggu. Ya, Pak Presiden sampaikan bahwa selama 10 tahun tentu banyak hal yang dicapai dan juga banyak hal yang masih perlu diperbaiki, sehingga diharapkan pemerintahan ke depan memperbaiki hal-hal yang masih kurang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, termasuk yang 10 tahun Pak Presiden Joko Widodo. Ya, jelang purna tugas, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menggelar acara perpisahan dengan pegawai di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden Kamis kemarin. Dalam sambutannya, pemirsa, Ma'ruf Amin menegaskan pentingnya semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Acara perpisahan digelar di Auditorium Setwapres Jalan Kebon Siri, Jakarta.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama istri Wuri Ma'ruf Amin bersilaturahmi dengan pejabat dan pegawai Sekretariat Wakil Presiden RI. Dalam acara ini, pegawai diberi kesempatan untuk menampilkan persembahan tarian dan lagu sebagai penghormatan. Di acara ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta media untuk tidak memoles dirinya. Sebab menurut Ma'ruf Amin, hal yang dilebih-lebihkan tidak baik, apalagi membranding diri dengan kebohongan. Ya, jadi yang sebenarnya saya itu cuman segi ini terus dilebih-lebihkan, itu jangan. Itu namanya membuat kebohongan, iftira. Apa namanya lah, apa personal branding, apalah pokoknya saya tidak tahu. Artinya apa adanya saja. Saya senang sekali karena kita bisa menyajikan apa yang kita bisa. Dan kita tidak usah khawatir kalau kita tidak bilang kenapa tidak begini. Ya memang kalau memang tidak bisa itu ya seperti itu. Ya tidak perlu kita mengatakan wah sesuatu yang melebihi. Dan pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Meski belum diketahui kapan pertemuan terjadi, namun diyakini pertemuan berlangsung sebelum pelantikan presiden. Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang juga Sekjen DPP Partai Gerindra mengungkapkan kepastian pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri. Muzani menyatakan pertemuan akan terjadi sebelum pelantikan tanggal 20 Oktober 2024. Bisa saja pertemuan dilangsungkan esok hari. Kalau Bu Mega dan Pak Mega kapan Pak Muzani? Insya Allah. Harinya? Nanti pada waktunya udah top chair saya kasih tahu ke kawan-kawan. Ya. Kira-kira kapan sih Pak? Ya sebelum tanggal 20. Ya. Ini kan tinggal 4 hari. Tinggal 3 hari. Ya pokoknya pada waktunya saya kasih tahu. Besok ya Pak? Insya Allah. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo menegaskan Prabowo selalu siap bertemu dengan Megawati kapan saja, karena sudah menunggu selama 2 tahun. Prabowo sudah menunggu 2 tahun, terserah Ibu. Ya. Sudah ditentukan waktunya mungkin? Ya insya Allah. Berarti Pak Prabowo siap kapan aja ya Pak? Iya, pagi malam. Namun hingga kini Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani juga belum memberikan kepastian kapan pertemuan kedua tokoh nasional ini. Sebelum pertemuan Prabowo Megawati terwujud, Puan mengucapkan selamat ulang tahun ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Allah, dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Prabowo. Semoga selalu sehat, panjang umur, bisa memimpin Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik. Ya insya Allah, kalau Pak Prabowo-nya kan pastinya mungkin sibuk dengan keluarga, jadi insya Allah. Seperti yang ramai diberitakan, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri disebut-sebut akan mengadakan pertemuan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Teguh Setiabudi resmi dilantik sebagai PJ Gubernur Jakarta. Presiden Joko Widodo menunjuk Teguh Setiabudi sebagai pejabat Gubernur Jakarta baru menggantikan Heru Budi Hartono. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setiabudi dilantik sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta menggantikan pejabat sebelumnya Heru Budi Hartono. Serah terima jabatan ini dilakukan di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Presiden nomor 125P tentang pemberhentian dan pengangkatan PJ Gubernur DKI Jakarta. Dalam keputusan Presiden tersebut, Heru Budi Hartono diberhentikan secara hormat sebagai PJ Gubernur Jakarta dan digantikan oleh Teguh Setiabudi. Kami tidak meragukan Pak Teguh akan mampu, tapi tentunya perlu koordinasi dengan Pak Heru terus-menerus. Tadi saya sudah sampaikan agenda yang harus dikerjakan adalah
mendukung berlangsungnya proses handing over pemerintahan nasional, ya, pemimpinan pemerintahan nasional tanggal 20 Oktober dan seterusnya, dan kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan reguler pemerintahan provinsi tetap berjalan. Selain melanjutkan apa yang sudah ada tugas-tugas yang di depan mata, yakni bagaimana ikut mensukseskan terkait dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang insya Allah akan dilaksanakan hari minggu depan. Kemudian juga terkait dengan program-program, pastinya kami juga mencermati berbagai program yang ada, apa yang sudah baik di zaman PJ sebelumnya Bapak Heru, pastinya kami akan lanjutkan. Apa-apa yang kurang, mari sama-sama kita perbaiki. Teguh mendapatkan dukungan dari mayoritas fraksi di DPRD Jakarta untuk menjadi PJ Gubernur Jakarta. Terdapat 8 fraksi DPRD yang mengusulkan Teguh, yakni PKS, Gerindra, Golkar, PKB, P3, PAN, Demokrat, Perindo, PSI, dan juga Nasdem. Teguh menyingkirkan calon lainnya, yakni PJ Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik dan PLT Sekjen Kemendagri Tom Sitohir. Dari Jakarta, Hadisti Arifah Abdul Rosid, iNews melaporkan. Pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul belusukan ke pasar Jangkrik, Matraman, Jakarta Timur. Rano Karno mendengarkan keluhan pedagang pasar tentang keterbatasan lahan pasar Jangkrik. Tiba di pasar Jangkrik, Jakarta Timur, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno langsung menyapa pengunjung dan pedagang. Mereka antusias menyambut Rano Karno dan mengajak foto bersama. Dalam kunjungan ini, Rano mendapat keluhan dari pedagang tentang keterbatasan lahan. Rano juga berencana merevitalisasi pasar Jangkrik dengan program andalannya jika ia mendapat amanah sebagai wakil gubernur Jakarta nanti. Artinya begini, saya tahu nih pasar Jangkrik udah lama gitu. Memang kalau kita lihat, kalau kita mau, misalnya kita mau revitalisasi agak sulit lahan ini. Ini kan boleh dibilang di jalan, dia tidak ada lahan yang di dalam. Tapi memang satu saat pasar ini sangat dipentingkan. Nah itulah makanya kenapa kita buka jaring asmara, yaitu jaringan untuk aspirasi masyarakat. Supaya kita paham nih, kalau memang wilayah ini misalnya, bang kita butuh pasar yang permanen, insya Allah kita bisa bikin, tinggal kita cari lahannya di sekitar sini ada atau tidak, misal seperti itu. Usai berkunjung ke pasar Jangkrik, Sidul melanjutkan kampanye ke kawasan Halim Makassar, Jakarta Timur. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri acara Jakarta Awet Muda yang digelar di kawasan Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Setidaknya ada 3 persoalan bagi anak muda Jakarta yang diterima RK dalam acara yang diinisiasi politisi muda, Kim Plus, dan profesional muda ini. Ratusan anak muda Jakarta antusias dengan kehadiran Ridwan Kamil di acara Jakarta Awet Muda di kawasan Ampera, Pasar Minggu. Calon gubernur Jakarta nomor 1 ini hadir untuk mendengarkan berbagai curhatan mengenai persoalan yang kerap dihadapi kalangan muda, seperti lapangan pekerjaan, ruang kreasi, ruang ekspresi, serta hunian. Kalangan muda berharap RK mampu menjawab keinginan mereka menjadikan Jakarta kota yang inklusif dan ramah bagi generasi muda, khususnya milenial dan generasi Z. Nah ini bagian dari masalah Gen Z yang harus saya luruskan kalau nanti ada takdirnya, membereskan sisi gelap, the dark side of digital era. Kembali lagi dia datang dalam bentuk ini. Negara nggak boleh kalah, itu poin saya. Maka kalau saya jadi gubernur, yang mau saya lawan pertama adalah pinjol ilegal, judi online, dengan cara memberikan pinjaman cepat, tanpa bunga berbunga, tanpa agunan. Sementara itu, sebagai bentuk dukungan penuh untuk timnas sepak bola Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia 2026, Cagup Jakarta Ridwan Kamil menghadiri acara nobar pertandingan timnas Indonesia melawan Cina bersama relawan di DPD Golkar, Menteng, Jakarta Pusat. Tim liputan iNews melaporkan.
Selain berjumpa dengan anak muda, calon gubernur nomor 1 Jakarta Ridwan Kamil juga menggelar safari politik ke kantor Kadin Jakarta. Dalam kesempatan ini, RK menyampaikan rencana menjadikan Jakarta sebagai kota global, salah satunya dengan menggelar berbagai pagelaran yang bersifat internasional. Untuk itu, Kang Emil menegaskan bahwa ia butuh bermitra dengan kalangan pengusaha yang berada di bawah naungan Kadin Jakarta. Sementara dalam podcast bersama Ketua Kadin Jakarta, Diana Dewi, RK berjanji jika terpilih sebagai Gubernur Jakarta akan memberikan dana sebesar 5 miliar rupiah per RW untuk mesejahterakan masyarakat. Pemirsa, KPU Provinsi Jawa Timur menggelar debat publik perdana untuk 3 pasangan calon gubernur Jawa Timur. Debat ini mengusung tema transformasi sosial dan peningkatan produktivitas sumber daya lokal untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Tiga pasangan calon gubernur Jatim mengikuti debat perdana yang digelar oleh KPU Provinsi Jawa Timur di Gedung Graha Unesa, Surabaya, Jumat malam. Bahwa Jawa Timur siap menjadi gerbang baru Nusantara. Pada debat Pilkada Jatim ini, KPU mengusung tema transformasi sosial dan peningkatan produktivitas sumber daya lokal untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. KPU Jatim menghadirkan 7 panelis yang merupakan akademisi dari kampus ternama di Jawa Timur. Yang harus dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh pasangan calon. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan selama kepemimpinannya sebagai gubernur, Jatim telah berhasil menjadi lumbung pangan nasional. Bahwa saya dan Mas Emil menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Timur. Hari ini Jawa Timur sudah menjadi lumbung pangan nasional. Sedangkan Paslon Pilgub Jawa Timur nomor urut 3 Tri Risma Harini, Gus Hans, menyampaikan visi misi Jawa Timur Resik yang selama ini menjadi moto kampanyenya. Kami ingin menyampaikan visi, yaitu Jawa Timur Resik demi tercapainya masyarakat adil dan makmur, berkepribadian dan berkeadaban. Resik artinya birokrasi pemerintah yang berintegritas. Adil adalah setiap masyarakat tanpa diskriminasi dalam mendapatkan pelayanan kehidupan. Makmur adalah sejahtera untuk seluruh masyarakat di Jawa Timur. Sementara itu, tim pasangan nomor urut 1 Luluk Lukman mengaku tidak ada persiapan khusus dalam debat, namun lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat sebagai data saat debat. Momen debat pertama di Indonesia, di mana calonnya ini kan perempuan semua ya. Jadi dengan berbagai latar belakang kami, track record kami gitu ya. Apalagi 2 kandidat itu, orang udah punya ekspektasi yang luar biasa. Dan itu menyenangkan aja buat kami, nggak punya beban. Kita ini nggak pernah punya urusan dengan masa lalu kami. Jadi insya Allah kita menyampaikan apa yang menurut kami berdasarkan yang kita serap di masyarakat. Itulah yang akan bisa menyentuh hati rakyat Jawa Timur. Debat Pilkada Jatim berikutnya akan digelar pada 3 November 2024 dengan tema ekonomi dan infrastruktur, pertumbuhan dan pemerataan sarana prasarana, serta terkait lapangan pekerjaan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Anyus melaporkan. Ya, pemirsa masih di Ainus Pagi bersama saya Cikal Mutazam dan rekan Ayah Nufus. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam Ainus Pagi hari ini dan kita ke informasi berikutnya. Ya, hendak memasukkan anak ke Akademi Kepolisian, keluarga Crazy Rich, pengusaha skincare ternama di Makassar, Sulawesi Selatan, kena tipu hingga capai angka 4,9 miliar rupiah disertai sejumlah emas batangan dan perhiasan bernilai fantastis.
Tangis Hajah Rosdiana, perwakilan keluarga pengusaha skincare ternama di kota Makassar, pecah. Di hadapan wartawan, ia menceritakan uang dengan total angka 4,9 miliar rupiah, disertai emas batangan dan perhiasan secara bertahap diberikan ke seorang wanita bernama Andi Fatmasari Rahman, yang kini ditahan pihak kepolisian Polrestabes Makassar. Andi ditahan atas kasus tindak pidana penipuan pengurusan penerimaan Taruna Akademi Kepolisian atau Akpol tahun 2024. Ia menawarkan diri hingga menjanjikan anak Crazy Rich Makassar bernama Gonzalo Al-Ghazali, 19 tahun, lulus dengan catatan wajib menyetor sejumlah uang dan juga barang bernilai fantastis sebagai alat mempermulus jalan hingga masuk menjadi Taruna Akademi Kepolisian. Terkait dengan cucu saya yang mendaftar Akpol, janji bahwa dia akan lulus karena dia itu atas namakan Pak Sahroni backgroundnya. Jadi saya ini percaya karena dia selalu. Apanya Pak Sahroni, Bu? Ya. Mengaku sebagai apanya Pak Sahroni? Dia itu mengaku dia dekat sama Pak Sahroni. Ya. Begitu 2 bulan saya kenal, dia bilang saya sudah nikah siri sama Pak Sahroni. Ya begitu, makanya kita ini percaya. Karena dia satu-satunya kata anak ada jatahnya Pak Sahroni, 1 orang bisa masuk Akpol melalui dengan Kapolri. Akal bulus pelaku terbongkar usai sang anak mengetahui namanya tidak lulus dalam tahapan seleksi. Pelaku yang ditahan polisi saat ini tengah jatuh sakit dan dalam perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Makassar. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Cirebon Kota Jawa Barat berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana eksploitasi anak melalui live streaming konten asusila. Para tersangka menggunakan modus lowongan pekerjaan palsu. Satreskrim Polres Cirebon Kota berhasil mengamankan 2 orang pelaku berinisial BM dan M yang menjadi dalang dalam kasus eksploitasi anak melalui live streaming media sosial berisi konten dewasa. Dari hasil pemeriksaan sementara, kedua pelaku telah melakukan aksinya selama 7 bulan. Modus yang dilakukan para tersangka dengan berpura-pura menawarkan dan membuka lowongan pekerjaan di media sosial. Lowongan kerja yang ditawarkan itu berkenaan dengan fashion atau busana. Tapi setelah kemudian di-chat, kemudian dikirimkan pesan, disampaikan oleh para tersangka ini bahwa lowongan kerja tersebut sudah penuh dan ditawarkan kepada mereka untuk apakah mereka ingin masuk ke dalam timnya mereka di dalam membuat konten dewasa. Para korban diiming-imingi penghasilan atau bonus sebanyak 5 juta jika mereka mendapatkan gift dari penonton. Selama beroperasi 7 bulan, kedua pelaku berhasil meraup keuntungan sebanyak 100 hingga 150 juta rupiah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Puluhan anggota Polres Trenggalek, Jawa Timur mengalami kelebihan berat badan atau obesitas mencapai 140 kg. Mereka pun diwajibkan mengikuti program penurunan berat badan. Hasil screening tim kesehatan ditemukan sekitar 60 anggota Polres Trenggalek yang mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Mereka berasal dari berbagai kesatuan dan polsek jajaran. Dari ke-60 polisi obesitas ini terdapat beberapa yang memiliki berat badan di atas 100 kg, bahkan salah satunya berbobot mencapai 140 kg. Guna mengurangi dampak buruk bagi kesehatan, seluruh anggota polisi obesitas diwajibkan mengikuti program penurunan berat badan. Dengan pengawasan ketat, anggota polisi ini diharapkan bisa kembali mendapatkan berat badan ideal, sehingga menunjang mobilitas sebagai petugas. Setiap siang kita laksanakan lari siang, ya mungkin dilalui dengan jalan, ya, bertahap lari karena jangan dipaksakan dulu karena banyak anggota yang berat badannya besar-besar itu belum lari, justru nanti malam cedera. Jadi tak hanya olahraga, para polisi obesitas ini mendapatkan motivasi untuk menjalani program diet dengan pengaturan pola makan. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Agus Faisal, iNews melaporkan.
Pemirsa, pemerintah Kota Mojokerto sukses memecahkan rekor muri dalam mewarnai batik terpanjang dengan peserta terbanyak. Kegiatan ini melibatkan ribuan warga dan pelajar sekota Mojokerto serta disaksikan langsung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Sekitar 1.000 lebih elemen masyarakat yang terdiri dari kaum emak-emak dan pelajar sekota Mojokerto terlibat langsung dalam kegiatan mewarnai batik sepanjang 5 km yang digelar di Jalan Maijen Sungkono, Hayam Wuruk, dan Gajah Mada. Ribuan peserta ini secara serentak mewarnai 29 motif batik dengan pewarna merah dan biru yang sudah disiapkan. Tak hanya memecahkan rekor muri, kegiatan ini juga mendapat apresiasi dari Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dan akan dijadikan sebagai event nasional yang diharapkan menjadi potensi wisata Indonesia. Hari ini saya sangat berbahagia karena kota terinovatif se-Indonesia kembali meluncurkan inovasi, rangkaian kegiatan inkubasi maupun juga pemecahan rekor muri, launching dari e-commerce dan juga zona kuliner halal. Dalam kunjungannya ke Jawa Timur, Sandiaga Uno juga menghadiri Forum East Java Travel and Tourism di Surabaya. Forum diskusi yang dihadiri Kepala Dinas Pariwisata se-Indonesia ini guna menjaring masukan dari pemerintah daerah terkait kebijakan dan perencanaan pengembangan kepariwisataan Indonesia. Dalam acara ini, Menparekraf juga memberikan apresiasi terhadap 5 provinsi terbaik sesuai Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional IPKN 2024, yakni Provinsi Bali, Jakarta, Yogyakarta, Kalimantan Timur, dan Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Menjadi wilayah paling utara di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Berau ternyata menyimpan segudang destinasi wisata nan indah. Salah satunya adalah Pulau Kristal yang letaknya tersembunyi. Pulau ini menjadi perburuan wisatawan karena keindahan pasir putih yang dimiliki, dan berikut liputannya. Pulau Kristal yang berada di wilayah paling utara Provinsi Kalimantan Timur ternyata memiliki segudang destinasi wisata yang indah dan mempesona. Meski tempatnya tersembunyi, Pulau Kristal memiliki pantai pasir putih dan menjadi perburuan wisatawan karena keindahannya. Untuk bisa menikmati pulau nan indah ini, wisatawan bisa menempuh perjalanan darat dari Tanjung Redep menuju Biduk-Biduk dengan menempuh perjalanan selama 4 hingga 5 jam. Lelah selama perjalanan akan terbayar dengan keindahan Pulau Kristal. Pengunjung juga bisa memanfaatkan untuk bermain berbagai permainan seru di atas pasir putih yang lembut. Pulau yang memiliki luas 10 hektar ini berdekatan dengan Selat Makassar merupakan salah satu surga yang tersembunyi. Airnya yang sangat jernih dengan gradasi warnanya biru dan hijau itu tidak menyatu. Bisa dilihat perbedaannya jika kalian berkunjung langsung ke Pulau Kanyon Kecil. Dan airnya itu bening, makanya kita julukin Pulau Kanyon Kecil ini Pulau Kristal. Nah, itu luar biasa di sana, wisata yang luar biasa dan sangat alami. Bisa berwisata dengan nyaman di sana. Luar biasa kemana di sana. Bagaimana pemirsa? Anda sudah memiliki destinasi wisata akhir pekan? Jika belum, Anda bisa mengunjungi Pulau Kristal karena di sini Anda bisa menikmati dan melihat surga yang tersembunyi. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda pecinta permainan Lego, Anda harus merasakan sensasi berlibur ke Legoland di Johor Bahru, Malaysia. Selain itu, di tempat wisata tersebut juga menjadi surga bagi para pecinta budaya otentik. Pecinta permainan kepingan balok atau Lego harus merasakan sensasi berlibur di Legoland Resort yang berada di kawasan Johor Bahru, Malaysia. Sesuai namanya, penginapan ini memang berbeda dari tempat lainnya karena semua sudut dan berbagai fasilitas dipenuhi dengan dekorasi bertema Lego yang keren dan penuh warna. Tidak hanya desain hotel yang benar-benar unik, berbagai fasilitas juga bisa dinikmati pengunjung.
Tuh, lihat saja, banyak anak-anak yang seru bermain Lego di area lobi, bahkan ada yang asyik menari bersama badut Lego yang lucu dan menggemaskan. Selain itu, di kawasan Johor Bahru, Malaysia juga menjadi surga bagi pecinta budaya otentik. Hal ini juga tercermin pada kendaraan tradisional yang khas. Salah satunya kendaraan tradisional trishow atau becak kayu yang bisa menampung 2 orang dewasa. Wisatawan dapat menyewa trishow untuk berkeliling kota dan menjelajahi kekayaan warisan kota lama yang menyatu dengan perkembangan modern. Beberapa pengemudi trishow atau becak kayu juga berperan sebagai pemandu wisata yang akan membuat pengalaman liburan yang tak terlupakan. Wah, seru banget ya, aku tuh baru tahu ternyata di Johor selain jadi tempat hiburan ataupun wisata keluarga, tapi juga kita bisa mengunjungi tempat-tempat budaya dan bersejarah. Salah satunya tadi aku nyobain naik triso, kalau di Indonesia tuh mungkin beca ya. Nah, tapi bedanya triso ini dia punya payung gitu, dan seru banget deh, aku sama keluarga keliling-keliling. Kita dikenalin sama sejarah juga, kayak misalkan bangunan-bangunan lamanya, dijelasin sejarahnya, ke museum, dan banyak lainnya. Puas berkeliling kota, wisatawan juga bisa menambah pengalaman belajar memahami budaya India dan berkunjung ke museum yang memamerkan berbagai barang bersejarah dari kebudayaan Tionghoa. Nggak salah memang jika Johor Bahru, Malaysia dijadikan pusat kota perdagangan dan juga pariwisata yang menawarkan berbagai destinasi menarik yang tentunya akan menjadi daya tarik juga bagi wisatawan domestik dan juga internasional. Karena jika kita ke sini, kita akan disajikan dengan keberagaman budaya dan juga sejarah. Dari Johor Bahru, Malaysia, Atika Sudiarti, iNews melaporkan. Pemirsa, akhir pekan memang paling pas memanfaatkan waktu berlibur bersama keluarga dan masih di negeri jiran Malaysia. Ada tempat rekreasi yang tidak hanya memberikan kesenangan saja, namun pengunjung bisa bermain sambil belajar dan berekreasi dengan kepingan balok. Taman hiburan bertema permainan kepingan balok atau Lego di Malaysia ini merupakan yang pertama di Asia Tenggara. Di sini, pengunjung bisa mencoba berbagai wahana dari yang santai sampai yang ekstrim. Seperti roller coaster, pengunjung bisa merasakan sensasi meluncur dari ketinggian 18 meter. Tidak hanya wahana yang memacu adrenalin, di sini juga ada wahana 3 dimensi yang memberikan sensasi bertarung dengan gerakan tangan seperti ninja. Dan yang bikin berdecak kagum ada area Miniland Amazing Malaysia yang menghadirkan miniatur ikonik negara-negara Asia Tenggara seperti Twin Tower Malaysia dan ada Pura Tanah Lot Bali yang mewakili landmark Indonesia. Semuanya dibentuk dengan detil dari jutaan kepingan balok Lego. Uniknya, di taman hiburan ini tidak hanya menawarkan kesenangan, tetapi juga edukasi untuk keluarga, terutama anak-anak. Sangatlah seru, dan aku menaiki wahananya. Yang paling menarik yaitu school driving. Kenapa? Karena itu kayak sebuah mirip banget sama simulasi kendaraan. Selain taman hiburan, di kawasan Legoland Resort Johor Bahru, Malaysia, juga ada akuarium bertema interaktif Lego dengan 13.000 penghuni laut seperti ikan pari, hiu zebra, kuda laut, ubur-ubur, bintang laut, dan masih banyak lagi. Salah satu primadonanya ada Ocean Tank yang merupakan terowongan laut dengan pandangan 180 derajat dari dunia bawah laut sepanjang 6 meter. Tentunya dengan berkunjung dan menyusuri akuarium raksasa ini dapat menginspirasi wisatawan untuk belajar melindungi serta merawat kelestarian ekosistem laut. Banyak permainan and you can see the environment, it's very colorful and then the rides are very interactive dengan family. So families dengan anak-anak dia boleh bermain bersama-sama dalam semua permainan yang kita ada di Legoland ini. So kita ada Legoland theme park, Legoland water park, permainan air dan juga sea life dengan banyak hidupan laut. Tidak ada liburan yang lengkap tanpa bermain seluncuran air.
Ya, taman air di Legoland Malaysia ini merupakan kolam renang terbesar yang mempunyai 20 seluncuran air, kolam arus dengan berbagai permainan air interaktif yang seru. Setelah bermain dengan semua rangkaian atraksi dan juga aktivitas yang ada di theme park, akuarium interaktif, dan water park ini memang menjadi kawasan destinasi wisata keluarga yang seru juga menyenangkan. Karena di sini kita dibuat takjub dengan keajaiban permainan Lego atau kepingan balok yang dapat mengembangkan imajinasi. Serta kita diberikan banyak pengalaman belajar sambil bermain. Dari Johor Bahru, Malaysia, Atika Sugiyarti, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan pelari mengikuti Jakarta Running Festival 2024. Berbagai fasilitas dapat dinikmati peserta seperti water station, fasilitas ice bath, hingga hiburan. Race Day dalam Jakarta Running Festival 2024 yang dilaksanakan selama 2 hari 12 dan 13 Oktober 2024 bertempat di pusat Jakarta. Jakarta Running Festival 2024 menunjuk Le Mineral sebagai official mineral water dalam event lari yang diikuti ribuan pelari. Semakin banyak event prestisius Indonesia yang mempercayakan Le Mineral sebagai partner dengan kualitas yang terjamin dan asli milik Indonesia. Dalam gelaran hari kedua terdapat 2 nomor cabang lari, half marathon 21 km dan Le Mineral marathon 42 km. Jajaran manajemen Le Mineral melepas para runner yang mengikuti nomor lari full marathon pada kegiatan Jakarta Running Festival 2024. Ribuan pelari mengikuti race dengan rute kota Jakarta yang dimulai dari kawasan Gelora Bung Karno. Le Mineral juga menyediakan beberapa fasilitas seperti water station yang jumlahnya melebihi standar internasional di sepanjang jalur lari, fasilitas ice bath, dan juga refreshment serta hiburan di booth Le Mineral. Seru banget, mulai dari kita start tadi, persiapan dari jam 4 udah di sini, terus sama teman-teman runner semuanya. Yang paling kerennya lagi ketika masuk race, sebelum masuk race itu tuh udah dikasih air mineral juga dari Le Mineral. Ini ya, buat gua event ini tuh adalah water station terbanyak yang ada di Indonesia. Itu tuh gua sampai amazed gitu, kayak lah udah water station lagi. Jadi buat gua dan teman-teman yang memang sangat mementingkan hidrasi, udah tenang aja, kita nggak perlu bawa minuman, nggak perlu bawa running belt, paling tinggal bawa buat energy gel segala macam. Udah gitu pilihan minumannya yang berkualitas. Gua butuh air mineral yang punya kualitas tinggi, karena kembali lagi aktivitas yang sangat padat kan, kita ngeluarin banyak cairan ya. Kita butuh asupan cairan, apalagi kalau ngomongin masalah olahraga, lari lagi. Lari itu adalah esensialnya, hidrasinya tuh paling penting. Dari Jakarta, Hamzah Aswahas, Laksana, iNews melaporkan.